Assalamualaikum guys, saya Harlinda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Kendari. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang konflik dan negosiasi dalam organisasi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Oke guys, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian konflik. Pasti teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu konflik. Nah, di sini saya jelaskan. Konflik ialah berasal dari bahasa Latin, yaitu confligo, yang terdiri dari dua kata, yakni kon yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Konflik atau pertentangan bisa terjadi pada diri seseorang ataupun di dalam kalangan yang lebih luas. Dalam organisasi, istilahnya menjadi konflik organisasi. Sedangkan menurut Robbins, konflik adalah suatu proses yang dimulai apabila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif pihak lain. Oke, pembahasan kedua yaitu transisi pandangan tentang konflik. Nah, di sini ada 3 pandangan tentang konflik, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksionis. Pandangan tradisional adalah sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota, serta ketidakmampuan para manajer untuk ditanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan mereka. Sedangkan pandangan hubungan manusia adalah berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam sebuah kelompok dan organisasi, karena konflik tak terhindarkan. Sedangkan pandangan interaksionis ialah pandangan yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Oleh karena itu, konflik harus diciptakan. Nah, sekarang saya akan membahas bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik di sini ada 2, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Yang membedakan konflik fungsional dan disfungsional dengan menunjukkan dan memperhatikan jenis konfliknya secara spesifik. Ada 3 tipe konfliknya, yaitu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas ialah konflik atas muatan dan tujuan pekerjaan. Sedangkan konflik hubungan ialah konflik yang berdasarkan hubungan interpersonal. Sedangkan konflik proses adalah konflik tentang bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jenis konflik. Jenis-jenis konflik dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Ada 4, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, konflik garis dan staf, dan konflik peran. Konflik vertikal yaitu atasan dengan bawahan, sedangkan konflik horizontal yaitu kedudukannya yang sama, dan konflik garis dan staf yaitu karyawan dengan penasehat atau middle management. Dan konflik yang terakhir yaitu konflik peran, yaitu seseorang yang mengemban lebih dari satu peran. Nah, untuk pembahasan yang terakhir tentang konflik yaitu kita akan membahas tentang penyebab konflik. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu penyebab konflik? Nah, penyebab konflik di sini ada 3, yaitu saling bergantungan, perbedaan tujuan, dan perbedaan persepsi. Saling bergantungan. Dalam sebuah organisasi, saling bergantungan dalam pekerjaan terjadi jika 2 kelompok organisasi atau lebih saling membutuhkan satu sama lain guna menyelesaikan tugas. Dan perbedaan tujuan ialah perbedaan dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi secara dari masing-masing subunit atau kelompok mengejar tujuannya. Dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit atau kelompok tersebut saling bertentangan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan persepsi.
Perbedaan persepsi tentang kenyataan yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan penyebab konflik yang cukup potensial. Perbedaan persepsi ini menyebabkan perbedaan pandangan dan pendapat tentang suatu kenyataan atau kelompok satu dengan lainnya sehingga terjadi suatu konflik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang negosiasi. Pasti teman-teman seringkali mendengar kata negosiasi, tapi kata negosiasi kali ini saya akan membahas dalam organisasi. Nah, di sini saya akan membahas pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ivancic, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih yang berbeda pendapat berusaha mencapai kesepakatan. Dan menurut Sophia, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan Robbins menyimpulkan negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Nah, itu tadi 3 pendapat menurut para ahli. Dan bisa saya simpulkan dari 3 uraian di atas bahwa negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai kesepakatan bersama. Nah, di dalam bernegosiasi kita harus memerhatikan apa yang harus kita hindari dalam bernegosiasi. Nah, di sini kita akan membahas 2 hal penting dalam bernegosiasi yang harus kita hindari, yaitu yang pertama profit motive dan yang kedua concern for justice. Yang pertama profit motive, yaitu di mana masing-masing pihak harus mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding pihak yang lain. Dan yang kedua yaitu concern for justice, yaitu di mana masing-masing pihak menerjemahkan fairness hanya dari kacamata masing-masing individu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada 2, yaitu kompetitif atau distributif dan kooperatif atau integratif. Kompetitif adalah suatu negosiasi yang menghasilkan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Sedangkan kooperatif yaitu suatu negosiasi yang menghasilkan kemenangan untuk pihak-pihak yang bernegosiasi. Contohnya, seperti negosiasi kompetitif itu ada pihak yang kalah, sedangkan negosiasi kooperatif yaitu semua pihak menang. Di sini seperti kalimat yang antonim atau lawan kata. Ada pihak yang kalah, maka ada pihak yang menang. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa konflik dan negosiasi berhubungan karena kesepakatan bersama seperti negosiasi dan administrasi kontrak juga berhubungan dengan perilaku individu. Mekanisme negosiasi dan penyelesaian konflik berhubungan dengan keefektifan organisasi. Maka bisa kita simpulkan bahwa keduanya saling berkaitan. Oke guys, itulah tadi hasil pemaparan dari materi saya. Jadi marilah kita sama-sama menghindari kata konflik. Konflik bisa kita hindari dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan, memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara, saling menghargai dan menghormati, dan tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan membacakan pantun, yaitu ada hewan makan kedondong, aku punya teman tapi sombong. Ada kepompong, ada kupu, like dong video aku. Dengan berakhirnya pantun saya kali ini, maka berakhir pula pemaparan materi saya. Saya Harlinda pamit undur diri. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.